adik-adik, selamat datang di Sekolah Minggu Online Gereja Batu Karang. Patut kita bersyukur kepada Tuhan kalau sampai saat ini adik-adik dan kakak-kakak semua kita semua sehat, semua karena kemurahan Tuhan. Adik-adik, sebelum kita memulai dengan ibadah Sekolah Minggu Online, mari kita sama-sama berdoa. Semua tangan dilipat, matanya ditutup, dan kita berdoa bersama. Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kembali kami bersyukur kepadamu karena Tuhan sudah menuntun dan menyertai kami sepanjang minggu ini. Saat ini kami ada karena kemurahan-Mu. Kami akan beribadah memuji Tuhan. Urapi kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Baik Kak Mary dan kakak-kakak guru sekolah minggu, bahkan kami semua yang terlibat di ibadah online ini, Tuhan berkati kami semua. Terima kasih ya Tuhan, ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan dengan pujian. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Adik-adik, sekarang mari kita sama-sama menyaksikan video tentang perumpamaan tentang seorang penawar. Ayo kita saksikan bersama. Komik Alkitab Anak. Perumpamaan seorang penabur. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Matius 13 ayat 1-23. Suatu hari, ada seorang penabur yang keluar untuk menabur benih yang jatuh di atas 4 jenis tanah. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh ke tanah di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakan benih itu semua sampai habis dan tidak berbuah. Kemudian sebagian benih jatuh di tanah yang berbatu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu tumbuh. Tetapi setelah matahari terbit, benih itu menjadi layu dan kering karena tidak berakar dan tidak berbuah. Kemudian sebagian lagi benih itu jatuh ke tanah di tengah semak duri. Lalu makin besar semak duri itu dan menghimpit benih yang tumbuh itu sampai mati dan tidak berbuah. Dan sebagian benih itu jatuh di tanah yang baik, lalu benih itu berbuah banyak sekali.
Benih itu ada yang berbuah 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Benih itu maksudnya adalah firman Tuhan, dan tanah itu maksudnya adalah hati kita. Benih yang di pinggir jalan adalah firman yang hanya didengar saja dan tak memperhatikan firman itu, lalu datang si jahat yang mengambil firman itu di hatinya. Contohnya adalah main HP waktu ibadah. Benih yang di tanah berbatu adalah firman yang hanya didengar saja dan tak mempelajari firman itu, lalu datang masalah yang menjauhkan firman itu di hatinya. Contohnya adalah malas membaca Alkitab. Benih yang di semak duri adalah firman yang hanya didengar saja dan tak mempercayai firman itu, lalu datanglah kekhawatiran menutupi firman itu di hatinya. Contohnya adalah takut akan hari esok. Benih yang di tanah baik adalah firman yang didengar dan disambut, yaitu memperhatikan, mempelajari dan mempercayai firman itu. Contohnya adalah rajin membaca Alkitab, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Kitab Roma 10 ayat 17. Adik-adik, benih yang dimaksud di sini adalah firman Tuhan. Yang pertama, benih yang jatuh di pinggir jalan. Itu artinya orang-orang yang datang mendengarkan firman Tuhan. Tapi saat mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka nggak serius. Ada yang main-main, ada yang main handphone, ada yang asik ngobrol dengan temannya, ada yang cari maminya, dan lain-lain sebagainya. Sehingga dia tidak dapat mendengar firman Tuhan dengan baik. Nah, pada saat itu iblis datang dan mencuri firman Tuhan atau mengambil firman Tuhan yang ada di dalam hatinya, sehingga dia tidak percaya akan kuasa Tuhan di dalam kehidupannya. Yang kedua, benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Adik-adik, ini hal yang sama juga. Datang ke ibadah, mendengarkan firman Tuhan. Senang sekali, bahagia sekali bisa bertemu dengan teman-teman, bisa bernyanyi bersama, senang, bahagia sekali lah ketemu teman-temannya. Tapi dia tidak mendengarkan firman Tuhan juga dengan baik. Hanya pada saat itu dia manggut-manggut, tapi setelah pulang sampai di rumah, dia sudah bermain, lupa berdoa, lupa doa bersama dengan papi maminya. Sehingga dari waktu ke waktu, dia sudah menjauh dari Tuhan. Sehingga ketika ada masalah yang datang menghimpit dia mulai pergi dan jauh dari Tuhan. Yang ketiga adalah benih yang jatuh di tengah-tengah semak duri. Orang-orang ini datang beribadah, rajin beribadah, mendengarkan firman Tuhan. Tapi mereka terhimpit oleh kekhawatiran, keraguan-raguan, dan kebimbangan. Karena mereka tidak dekat dengan Tuhan, karena mereka kurang berdoa, karena mereka kurang berserah kepada Tuhan, sehingga mereka terhimpit. Ketika ada masalah, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Terhimpit secara jasmani,
terhimpit secara rohani. Akhirnya mereka pergi jauh dari Tuhan. Yang keempat, ada benih yang jatuh di tanah yang subur. Artinya mereka yang punya hati yang rindu datang kepada Tuhan, datang di gereja untuk beribadah memuji Tuhan, datang mendengarkan firman Tuhan. Kemudian setelah dia dari gereja pulang sampai ke rumah, dia ingat firman Tuhan yang tadi dia dengar di sekolah minggu. Dia menerapkannya, dia melakukannya. Sehingga firman Tuhan berkata bahwa ada yang berbuah 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Itu luar biasa. Dia hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Adik-adik, Kak Mary mau bertanya, siapa di sini yang punya telinga? Firman Tuhan berkata, siapa yang mempunyai telinga, hendaklah dia mendengar. Karena itu adik-adik, Kak Mary mengajak kita semua, mari kita bersama-sama gunakan telinga kita ini dengan baik, mendengarkan kata-kata yang baik, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan puji-pujian rohani, mendengarkan nasihat yang baik dari papa dan mama kita. Kemudian kita menerapkannya, kita melakukannya, kita jadi berkat bagi keluarga kita sendiri di rumah, bahkan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu online hari ini, Kak Mary mengajak adik-adik semua, mari kita berdoa. Kita terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah beribadah, memuji, dan mempermuliakan nama Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami sudah dengar pada hari ini, kami mau belajar Tuhan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Urapi kami semua ya Tuhan, dan pimpin kami di sepanjang minggu ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai jumpa minggu depan di ibadah online Sekolah Minggu Batu Karang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.